Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu materi bahasa Indonesia dan juga IPA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur iklan media cetak. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan organ pencernaan manusia. Nah, coba kita perhatikan iklan media cetak berikut ini ya. Ini tentang iklan pentingnya air untuk kita. Nah, kita lihat. Jadi kita bisa menemukan apa ya kata kunci dari iklan tersebut? Ya betul, kata kuncinya yaitu pentingnya air untuk kita. Nah, apa tujuan iklan di samping? Tujuan iklan di samping yaitu menjelaskan dan mengajak orang untuk minum air karena air itu penting bagi tubuh kita. Nah, sekarang apa ya fungsi dari iklan itu? Fungsi dari iklan yaitu untuk mempromosikan sesuatu, baik itu berupa barang ataupun jasa. Jadi, iklan itu untuk mempromosikan barang ataupun jasa, ya. Iklan dibuat menarik dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Kalimat dan gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Ingat ya, kalimat dan gambar yang menarik merupakan hal penting dalam sebuah iklan. Nah, perhatikan, ini ada beberapa unsur-unsur iklan. Yang pertama yaitu isi iklan. Isi iklan sesuai dengan hal yang ingin disampaikan. Kemudian selanjutnya yaitu sasaran iklan. Kepada siapa iklan itu ditunjukkan atau untuk siapa iklan tersebut ya. Kemudian kata kunci. Kata kunci ini adalah kata yang menjadi tema iklan. Yang terakhir maksud gambar, yaitu gambar yang memiliki makna untuk menyampaikan isi iklan tersebut. Jadi unsur-unsur iklan itu ada 4 ya, ada isi iklan, sasaran iklan, kata kunci, dan juga maksud gambar. Nah, kalimat yang digunakan pada iklan merupakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang bersifat mengajak. Ingat-ingat ya, kalimat persuasif merupakan kalimat yang bersifat mengajak. Kemudian tujuan menggunakan kalimat persuasif yaitu agar masyarakat tertarik dengan pesan yang disampaikan pada iklan tersebut. Untuk ciri-ciri kalimat persuasif yaitu yang pertama bersifat mengajak ya. Kemudian yang kedua biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. Untuk yang ketiga yaitu ditulis secara menarik. Kenapa harus menarik? Karena kalimat persuasif bersifat mengajak. Yang terakhir yaitu dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Nah, kita lihat ada iklan apa ya? Di gambar ini ada iklan gambar media cetak yaitu tentang sarapan sehat ya. Nah, kita lihat apa ya kata kunci iklan di samping? Kata kuncinya adalah sarapan sehat. Ya, betul. Selanjutnya bertutur tentang apakah iklan di samping? Bertutur tentang ajakan sarapan sehat sebelum jam 9. Kemudian kepada siapa iklan ditunjukkan?
Jadi iklan itu ditujukan kepada seluruh masyarakat. Yang terakhir, apa makna dari gambar yang ditampilkan pada iklan? Di samping, makna gambarnya adalah mengenai makanan yang biasanya dimakan saat sarapan pagi. Kita lihat di gambar, ada beberapa menu yang biasanya digunakan untuk sarapan pagi. Nah, iklannya yaitu mengajak sarapan sehat masyarakat sebelum jam 9 pagi. Jadi manusia membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan berbantuan gigi dan juga enzim. Nah, jadi makanan yang kita makan yang semula bentuk kasar, kita kunyah dengan bantuan gigi agar lebih halus, kemudian masuk ke saluran pencernaan, akan diubah menjadi bentuk yang lebih halus lagi dengan bantuan enzim. Pencernaan manusia itu ada dua, yaitu yang pertama pencernaan mekanis, kemudian yang kedua yaitu pencernaan kimiawi. Untuk pencernaan mekanis, yaitu dengan bantuan alat pencernaan. Ini biasanya terjadi di mulut dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu melibatkan enzim-enzim pencernaan. Ini terjadi di mulut, di lambung, dan juga terjadi di usus. Jadi ada dua ya pencernaan manusia. Yang pertama yaitu pencernaan mekanis, yaitu dengan bantuan alat pencernaan ada di mulut dan lambung. Kemudian untuk yang kedua pencernaan kimiawi itu yang melibatkan bantuan enzim-enzim pencernaan. Terjadi di mulut, lambung, dan usus. Nah, bagaimana ya sistem pencernaan manusia itu? Kita perhatikan ya gambar berikut ini. Ada gambar organ pencernaan manusia. Kita bisa melihat mulai yang pertama yaitu mulut. Jadi makanan masuk ke dalam mulut, kemudian diteruskan masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini merupakan jalur penyatu antara mulut dan lambung. Ya, diingat-ingat ya, kerongkongan. Kalau tenggorokan itu alat pernafasan ya. Selanjutnya makanan dari kerongkongan masuk ke dalam lambung. Di sini lambung dibantu oleh beberapa enzim pencernaan untuk mengolah makanan. Nah, setelah dari lambung kita akan menuju ke usus halus yang berwarna orange itu ya. Nah, di dalam usus halus ini ada proses penyerapan sari-sari makanan. Dari usus halus kemudian menuju ke usus besar ya, yang berwarna hijau besar itu ya. Di usus besar ini terjadi penyerapan sisa-sisa makanan dan juga penyerapan air. Setelah itu sisa makanan keluar melalui anus yang paling bawah itu, warna ungu ya. Jadi kita bisa lihat ya, untuk alur dari pertama kali makanan masuk melalui mulut, kemudian setelah itu dilanjutkan ke kerongkongan, setelah dari kerongkongan itu lanjut ke lambung, dari lambung kemudian turun ke usus halus. Nah, setelah di usus halus kemudian dilanjutkan ke usus besar. Nah, setelah itu terakhir. Nah, kita perhatikan lagi ya untuk proses masuknya makanan ke dalam organ pencernaan manusia. Yang pertama yaitu lewat mulut, kemudian dilanjutkan lewat kerongkongan, lalu menuju lambung. Setelah itu
Makanan masuk ke usus halus. Di sini ada proses penyerapan makanan, sari-sari makanan tentunya. Kemudian lanjut ke usus besar. Di usus besar ini terjadi penyerapan air dan sisa-sisa makanan dari usus halus. Nah, untuk yang terakhir yaitu sisa makanan keluar melalui anus. Ini ada gambar urutan sistem pencernaan manusia. Kita perhatikan ya. Yang pertama yaitu makanan masuk melalui mulut. Selanjutnya, makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan ya. Diingat ya, kerongkongan. Kalau tenggorokan itu organ pernafasan manusia. Nah, dari kerongkongan kita lanjut ke lambung. Jadi makanan masuk ke lambung untuk dicerna dengan bantuan enzim. Ya. Lanjut dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Makanan yang telah masuk ke usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Dari usus halus, makanan menuju ke usus besar. Di usus besar ini ada proses penyerapan air. Nah, selanjutnya sisa makanan keluar melalui anus. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih, kita jumpa lagi ke pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.